Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji bagi Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayang Allah tercurah begitu sangat banyak dalam kehidupan kita. Seiring dengan detak jantung kita, seiring dengan desah nafas kita, bahkan seiring dengan setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tiada bertepi. Dan di subuh hari ini kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Azza wa Jalla kembali membukakan kelopak mata kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, terutama sebagai seorang hamba yang beriman, sebagai seorang hamba yang masih diberikan nikmat Islam, dan cukup bagi kita untuk berbahagia dalam hidup ini, merasa menjadi orang yang paling beruntung dalam kehidupan ini tatkala Allah Azza wa Jalla memilih kita di antara hamba-hambanya menjadi seorang muslim. Karena hidayah Islam hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang terpilih, tidak kepada setiap hamba diberikan, hanya kepada hamba yang terpilih. Dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan, terutama tatkala Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersedih hati di saat pamannya yang bernama Abu Talib, paman yang begitu sangat dicintai oleh Rasul, paman yang begitu sangat disayangi oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, paman yang begitu sangat berjasa dalam kehidupan Rasul, yaitu Abu Talib, meninggal dalam keadaan musyrik. Padahal Nabi Muhammad sudah memaksimalkan usahanya sebagai seorang manusia, mendakwahi pamannya, mengajak pamannya untuk menjadi seorang muslim. Bahkan sampai di akhir hidup Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berusaha dengan mengatakan, "Ai'am, wahai paman, qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah, kalimatun ahajulaka indallahi yaumal qiyamah. Satu kalimat yang dengannya kelak aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pembelaan kepadamu. Namun ternyata Abu Talib justru menyatakan keistiqomahannya untuk berada di atas agama nenek moyangnya. Karena di saat yang sama Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah, ya, yang merupakan paman dan juga kerabat Rasul alaihi salatu wassalam, juga membisiki Abu Talib di akhir hidupnya, ya, untuk istiqamah di atas agama nenek moyangnya. Matilah ia dalam keadaan musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Tapi kesedihan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bukan semata-mata karena kematian pamannya ini, tapi yang membuat Rasul bersedih karena ia tidak berhasil mengajak pamannya untuk menjadi seorang muslim. Dan ternyata dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah pelajaran penting kepada Nabi Muhammad dan kita semuanya, ya, dengan diturunkannya sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad
tidak bisa memberikan hidayah, bahkan kepada orang yang kau cintai sekalipun. Mengapa? Karena hidayah itu mutlak milik Allah, dan Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan amat sangat beruntungnya kita, karena kita termasuk di antara hamba yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan hidayah Islam. Karenanya tugas kita saat ini adalah menjaga, merawat, memelihara, membela, mempertahankan keislaman yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Inilah yang dulu diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wa wassa biha Ibrahim wa banihi wa Ya'qub. Dan tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiat Nabi Ya'qub dan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya? Inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama, maka jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal min laduni Adam, sejak Nabi Adam hatta risalah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Muhammad hanya satu, yaitu inna ad-dina indallahi al-Islam, yaitu agama Islam. Bapak Ibu sekalian, tidak ada agama yang diridai oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali al-Islam. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengajak kita untuk memperhatikan. Am kuntum syuhada, kata Allah, tidakkah kalian menyaksikan, memperhatikan? Apa itu? Idh hadara Ya'qub al-maut, tatkala datang kepada Nabi Ya'qub al-maut, kematian. Idh qala li banihi, di saat ia berwasiat kepada anak-anaknya. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita selaku orang tua. Di mana kita banyak di antara manusia menyibukkan dirinya mengumpulkan harta benda untuk menjadi sesuatu yang akan diwariskan kepada anak-anaknya. Namun ada sesuatu yang sangat penting untuk kita pastikan kepada anak-anak kita. Tatkala kita meninggal dunia, apa itu? Ma ta'buduna min ba'di. Kata Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, di saat ia menjelang kematiannya, dia justru kemudian mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Apa yang akan kalian sembah setelah kematianku? Jadi Nabi Ya'qub ingin memastikan sepeninggalnya anak-anaknya seperti apa keimanannya, keislamannya, penghambaannya. Lalu tatkala anak-anak Nabi Ya'qub mengatakan, qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah ilahmu wahai ayah, ilah dari bapak-bapamu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilaha wahida, ilah yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Masya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini sesungguhnya yang ingin kita pastikan di dalam diri kita, di dalam diri anak keturunan kita, tentang keislaman yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Karenanya itulah kita katakan di subuh hari ini, asbahna ala fitratil Islam. Bahwa di subuh hari ini kita masih dalam keadaan fitrah kita sebagai seorang muslim, dan cukup dengan nikmat Islam ini kita menjadi orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung, karena modal untuk mendapatkan keselamatan itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karenanya pertemuan kita di pagi hari ini, di subuh hari ini juga dalam rangka untuk menjaga, merawat, memelihara keimanan, keislaman yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Dalam rangka untuk menjaga itu kita menuntut ilmu. Karena majlis ilmu ini adalah majlis di mana nasihat ditegakkan.
Majlis di mana tazkirah, saling mengingatkan di antara kita. Fadzakir, kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, fadzakir, dan berilah peringatan. Mengapa? Fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu tanfa, ya, akan bermanfaat bagi siapa orang-orang yang beriman. Karena kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah terus meneguhkan hati kita, mengokohkan hati kita untuk senantiasa berada di atas agama Islam sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Dan cara yang juga tidak kalah penting untuk kita lakukan untuk merawat dan menjaga keimanan serta keislaman kita adalah menjalankan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dulu generasi salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka mengerjakan sebuah amalan karena itu sunnah. Tapi hari ini banyak di antara umat Islam meninggalkan sebuah amalan karena itu sunnah. Ini kebalikannya Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kita hari ini, ya, hanya mengartikan sunnah itu dengan makna jika, ya, sebuah perbuatan yang jika dilakukan berpahala dan jika ditinggalkan maka apa Pak? Tidak berdosa, kan begitu? Ya, hanya sebatas itu, sehingga kemudian orang lebih memilih tidak melakukannya karena tidak berdosa, gitu kan? Tapi dulu justru para salafus saleh mengerjakan sebuah amalan karena itu sunnah. Karena di sebalik amalan-amalan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam terdapat banyak kebaikan, terdapat banyak fadilah, keutamaan yang begitu sangat besar. Dan cukup bagi kita, ya, keutamaan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal di dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada umatmu. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah Azza wa Jal lewat lisan Rasulnya? Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsekuensi di sebalik cinta itu adanya bukti Bapak Ibu sekalian. Dan bukti kita mencintai Allah Azza wa Jal, fattabi'uni, ikuti oleh kalian aku. Yaitu siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena dengan kalian mengikutiku, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Adakah yang paling kita harapkan dalam hidup ini selain daripada cinta Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang paling kita inginkan dalam kehidupan ini selain daripada rahmat Allah? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Karenanya raih cinta Allah, raih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita, yang memaksimalkan penghambaan kita kepada Allah dengan mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam. Karenanya kita berusaha mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur kita, yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang telah dibuat, yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan mendapatkan keutamaan yang begitu sangat besar. Dan salah satunya yang amat sangat kita harapkan adalah dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man ahya sunnati", barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi Muhammad, ya, faqad ahabbani, maka sungguh ia telah mencintaiku. Wa man ahabbani fahuwa ma'i fil jannah. Ya, dan barang siapa yang mencintaiku maka ia akan bersamaku di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Bapak Ibu sekalian, majelis kita di pagi hari ini insyaallah taala akan kembali melanjutkan kajian kita tentang beberapa sunnah hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di sebalik ini semua kita berharap, ya, cinta dari Allah datang, ampunan dari Allah diberikan kepada kita, dan kita mendapatkan syafaat dari Rasul alaihi salatu wassalam, diberikan kesempatan untuk minum dari telaga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di sebalik kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini kelak akan membuat kita, ya, bisa membersamai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di surga Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya, alangkah istimewanya umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam disebabkan kemuliaan dan keistimewaan Nabi kita.
Ya, banyak dalam riwayat yang menyebutkan para nabi dan rasul ya sebelum Nabi Muhammad mereka menyatakan keinginan mereka, Pak, kepada siapa? Kepada Allah, untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad, para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karenanya sekali lagi kami katakan keberuntungan kita ini yang berlipat ganda Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita dilahirkan ya menjadi umat Nabi Muhammad. Kita termasuk yang dipilih untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, dan Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita hidup di negara yang mayoritas penduduknya muslim, sehingga kita bebas untuk melaksanakan keislaman kita tanpa ada gangguan, tanpa ada tekanan, tanpa ada ya berbagai macam ancaman yang membuat kita susah untuk beribadah. Tapi kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kelapangan, keluasan untuk melaksanakan ya syariat Islam. Ya, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Karenanya puji Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah atas nikmat yang begitu sangat banyak, terutama nikmat hidayah Islam dan iman yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan sampai akhir hidup kita insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang penuh barakah ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, kita pada subuh hari ini insyaallah taala akan membahas satu hadis Nabi Muhammad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, muttafaqun alaihi, ya, hadis yang derajat kesahihannya ya, sebagaimana disepakati oleh para ulama, ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya, menjadi tingkatan pertama dalam kesahihan hadis-hadis yang mereka riwayatkan. An Abdullah ibn Mas'ud, dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Sahabat Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud ini dikenal dengan ya keistimewaan yang ada pada diri beliau. Salah satu keistimewaannya adalah bacaan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud ini dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, barang siapa yang bacaannya ingin sama dengan bacaan Al-Quran pada saat diturunkan, maka hendaklah ia membaca ya seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Jadi saking fasihnya, saking baiknya bacaan Abdullah bin Mas'ud, ya Rasul alaihi salatu wasallam menyamakan bacaan Abdullah bin Mas'ud seperti halnya Al-Quran ya kali pertama diturunkan, yaitu datang dari malaikat Jibril alaihi salam. Ini salah satu keistimewaan Abdullah bin Mas'ud. Dan kisah masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud ini juga sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Ya, karena dia memang betul-betul terpilih. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memilihnya. Siapa yang menyangka ya seorang anak penggembala kambing yang hari-harinya disibukkan dengan kambing, tapi ketika Allah Azza wa Jalla berikan dia hidayah Islam, Allah muliakan dia Bapak Ibu sekalian. Abdullah bin Mas'ud ini awalnya dia adalah seorang anak pengembala kambing ya, yang hari-harinya mengembala kambing, pergi dari kota Mekah sebelum matahari terbit, masuk lagi ke dalam kota Mekah ketika matahari telah terbit. Jadi dia jarang berinteraksi dengan manusia, jarang kemudian bergaul dengan manusia lainnya, karena ia disibukkan dengan aktivitasnya mengembala kambing ya, di luar kota Madinah, di luar kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, dia tidak pernah ya banyak aktivitas yang lain yang dia lakukan kecuali hanya mengembala kambing. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan hidayah kepada seseorang itu sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Ya. Untuk kemudian mengantarkan hidayah bagi Allah Azza wa Jalla mudah. Jadi sekalipun Abdullah bin Mas'ud ini tidak pernah berjumpa dengan manusia, ya, tidak pernah bergaul dengan manusia, tapi kabar tentang Islam datang kepadanya. Ya, dia mendengar tentang ya bagaimana ya kehadiran Nabi ya Muhammad alaihi salatu wasallam, bagaimana perlakuan kaumnya terhadap Rasul. Dia dengarkan sekilas ya, karena tadi dia disibukkan dengan pekerjaannya mengembala kambing. Tapi tatkala seorang hamba tidak bisa mendatangi hidayah, Allah Subhanahu wa taala berikan dan datangkan kepadanya hidayah. Dengan cara apa Bapak Ibu sekalian? Di suatu hari di saat dia sedang mengembala kambing,
ya tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud melihat dari kejauhan ada dua orang yang datang dalam keadaan tergopoh-gopoh, ya dalam keadaan sulit, dalam keadaan ya sedang dikejar-kejar oleh sesuatu. Hingga dua orang ini mendatangi Abdullah bin Mas'ud yang sedang mengembala kambing ini, dan mereka kemudian mengatakan, bisakah engkau memerahkan untuk kami susu dari kambing-kambing yang kau miliki ini? Abdullah bin Mas'ud yang masih sangat belia mengatakan, innama ana mu'taman, saya ini hanya diamanahkan untuk menjaga kambing-kambing ini, tidak lebih dan tidak kurang. Sedangkan kambing ini memiliki pemiliknya, ya, memiliki majikannya, dan saya hanya bekerja untuk majikanku, dan saya tidak punya hak kepada kalian untuk memberikan susu kambing ini kepada kalian. Masya Allah, ini sebuah kalimat yang sangat indah keluar dari seorang anak, Bapak Ibu sekalian. Ya, innama ana mu'taman, saya ini hanya ya diamanahkan untuk menjaga kambing-kambing ini, dan saya tidak diberikan hak untuk yang memberikan ya susu kambing ini kepada siapapun, ya, karena saya tadi hanya dititipkan untuk menjaga kambing-kambing ini. Lalu satu di antara dua orang yang datang kepadanya ini meminta agar memilihkan untuk mereka seekor kambing yang tidak mungkin mengeluarkan air susu, ya, kambing yang kurus kerontang, yang tidak memiliki susu dan juga tidak memiliki kemungkinan memiliki susu, Bapak Ibu sekalian. Karenanya dia, Abdullah bin Mas'ud ini menunjuk ke salah satu kambing yang ia gembalai, dan ia memberikan kambing yang sangat kurus yang tidak mungkin ada air susunya. Namun akhirnya salah satu di antara dua orang yang datang kepadanya mengucapkan sesuatu yang sangat menakjubkan bagi Abdullah bin Mas'ud. Lalu setelah dia mengucapkan sesuatu itu, dia usap ya puting susu kambing yang sangat kurus kerontang tadi. Tiba-tiba kambing ini berubah menjadi kambing yang sangat gemuk dan mengeluarkan air susu. Bahkan susunya tanpa diperah kemudian mengalir begitu sangat deras, Bapak Ibu sekalian. Lalu satu di antara dua orang ini mengambil batu yang kemudian batu ini berbentuk cekung yang terdapat padanya lubang, menampung air susu, lalu meminum dan diberikan kepada orang yang satu lagi, dan juga diberikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Lalu setelah mereka kenyang dengan minum susu tadi, ya orang yang tadi mengusap puting susu kambing ini lalu mengatakan, ingkabit, mengempislah. Maka kambing yang tadinya gemuk dan berisi susu yang begitu sangat banyak tiba-tiba mengempis seperti sedia kala. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tolong ajarkan aku tentang apa yang telah engkau ucapkan tadi. Dan ternyata orang tadi mengucapkan apa, Bapak Ibu? Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mengusap puting susu kambing ini, dan terjadilah apa yang terjadi. Dan ternyata yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, yang saat itu tengah dikejar oleh kaumnya, ya, yang tengah kemudian disakiti oleh kaumnya sehingga mereka lari dari kota Mekkah Al-Mukarramah, dan kemudian mendapati Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambing. Dan ternyata ini adalah awal daripada hidayah Islam datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Setelah Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, Bapak Ibu sekalian, maka hari-hari Abdullah bin Mas'ud ini adalah hari-hari mendampingi Nabi Muhammad, ya, terutama di kota Mekkah Al-Mukarramah. Ya, Abdullah bin Mas'ud menjadi pembantu, khadim, pelayan di rumah Rasul alaihi wasallam. Alangkah berkahnya kehidupan Abdullah bin Mas'ud, ya, mendampingi Nabi Muhammad. Bahkan dalam sebuah keterangan disebutkan Abdullah bin Mas'ud ini seakan-akan menjadi bayangan bagi Nabi Muhammad alaihi wasallam. Karena kemana Rasul pergi, Abdullah bin Mas'ud senantiasa ya menemani Nabi Muhammad alaihi wasallam. Karenanya ia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad alaihi wasallam. Salah satunya adalah hadis yang akan kita bahas di pagi hari ini. Ya, qala Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berbicara, telah menyampaikan, telah mengabarkan kepada siapa? Kepada kami, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan dia adalah orang yang jujur dan lagi dibenarkan. Ya, as-sadiq al-masduq. Jadi banyak di antara ulama yang memuji perkataan Abdullah bin Mas'ud ketika ia mengatakan tentang Nabi Muhammad, wa huwa as-sadiq al-masduq, dan dia adalah orang yang jujur lagi dibenarkan. Jadi bukan hanya kejujuran
tapi Rasul ini dibenarkan. Siapa yang membenarkannya adalah Allah Azza wa Jal. Sebagaimana tadi ayat yang dibacakan oleh imam kita tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasul Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berbicara berdasarkan hawa. Apa itu hawa? Hawa itu artinya adalah keinginan, ya kan, kecenderungan, ya. Lalu kemudian kecintaan, kerinduan, itu hawa, ya. Jadi tidaklah Rasul berbicara berdasarkan keinginannya, hawa nafsunya, ya, kecenderungan dirinya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya Nabi selalu berada dalam bimbingan wahyu, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari hidayah, tidak keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Abdullah bin Mas'ud ingin menegaskan bahwa Nabi Muhammad selain dia adalah orang yang jujur, dia juga orang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Dan sampai akhir zaman Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang kemudian memiliki sifat jujur akan selalu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Hari ini betapa banyak orang yang tidak lagi mau untuk berlaku jujur karena ada sebuah propaganda disebutkan kalau kita jujur maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kan gitu, sering kita dengar ya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rekan kerja kita. Ya, jujur hanya membuat kita miskin, gitu. Jujur membuat kita tidak memiliki apa-apa. Padahal kejujuran inilah yang akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Kejujuran ini mendatangkan ketenangan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, as-sidqu tuma'nina. Kejujuran akan mendatangkan ketenangan. Karenanya sehebat apapun seseorang menyimpan kebohongan di dalam dirinya, dijamin hidupnya tidak akan pernah tenang. Ya, dijamin hidupnya tidak akan bahagia karena dia menyembunyikan kebohongannya agar tidak terungkap. Dan tidak akan pernah bahagia orang yang menyimpan kebohongan dalam dirinya. Justru orang yang selalu berlaku jujur dalam hidupnya, dia akan bahagia, Pak. Karena tidak ada yang perlu dia tutup-tutupi dalam kehidupannya. As-sidqu tuma'nina, kata Rasul. Kejujuran akan mendatangkan tuma'nina, ketenangan di dalam hidup kita. Sebagaimana kejujuran mendatangkan keberkahan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, ya, apa kata Nabi Muhammad alaihi wasallam dalam hadis ini, ya, bahwa kejujuran itu akan mendatangkan keberkahan. Ya, Rasul dalam hadisnya menyebutkan ya, dua orang al-bai'ani, dua orang yang sedang berjual beli, kata Rasul. Ya, dua orang yang sedang berjual beli, ya, bil khiyar, masih punya kesempatan untuk memilih antara menjual barang atau membeli barang, malam yatafarraqa, selagi dua orang ini belum berpisah dari majelisnya. Jadi kalau ya, penjual ataupun pembeli Bapak Ibu sekalian, selagi mereka masih dalam majelis, ya, akad jual beli, mereka masih punya kesempatan antara membeli barang atau menjual barang selagi masih dalam majelis itu. Wa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Jika dua orang yang sedang bertransaksi jual beli ini mereka jujur dalam transaksi jual beli mereka, wabayana, dan mereka menjelaskan tentang kondisi barang, ya, tentang kekurangan dan kelebihan barang yang dijual atau dibeli itu, maka kata Nabi Muhammad, burika lahum fi bai'ihima, maka mereka akan diberkahi pada transaksi jual beli mereka. Tapi sebaliknya, wa in kadzaba wa katama, tapi jika dua orang ini berdusta, menutupi aib kekurangan pada barang yang dijual atau dibeli itu, apa yang terjadi? Muhikat barakatu bai'ihima, maka Allah akan mencabut keberkahan pada transaksi jual beli mereka ini. Ya, hari ini betapa banyak orang mengurangi takaran timbangan mereka, Pak, berharap dengan mengurangi takaran timbangan mereka kemudian mendapatkan keuntungan. Padahal kalau kita meyakini akan hadis ini, kejujuran itulah yang akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Kejujuran itulah yang akan mendatangkan kebaikan yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Ya, ya, sebagaimana kejujuran juga mendatangkan keselamatan. Hari ini kan orang berani berbohong demi menyelamatkan dirinya, padahal jujur itu yang menyelamatkan, Bapak Ibu sekalian. Jujur itu yang kemudian melindungi diri kita. Ya, datangnya pertolongan, perlindungan dari Allah Azza wa Jal,
disebabkan kejujuran. Dalam sebuah hadis juga Rasul bersabda, "Alaikum bisidqi," hendaklah kalian berlaku jujur. "Wa in ra'aitum fihi al-halaka," sekalipun kalian melihat dalam kejujuran itu terdapat kebinasaan. Ya, kita menyangka nih kalau saya jujur saya akan dipecat nih. Kalau saya jujur saya akan omeli, saya akan dimarahi. Ya. Banyak kan hari ini orang menutupi kebenaran karena takut dipecat, takut dimarahi, takut diomeli dan lain sebagainya. Padahal kata Nabi Muhammad, "Alaikum bisidqi," hendaklah kalian tetap berlaku jujur, sekalipun kalian melihat dalam kejujuran kalian ini akan mendatangkan kebinasaan. Mengapa? Fa inna fihi an-najah, karena sesungguhnya dalam kejujuran itu mendapatkan keselamatan, mengundang keselamatan Bapak Ibu Ustaz. Dan yang menjamin selamat ini adalah Allah Azza wa Jalla. Karenanya jangan pernah takut untuk jujur dalam hidup ini. Jangan pernah khawatir untuk berlaku jujur, karena tadi kejujuran mendatangkan ketenangan, kejujuran mendatangkan keberkahan, kejujuran mendatangkan keselamatan dalam kehidupan kita. Dan Nabi Muhammad disaksikan oleh para sahabat, bahkan Allah Azza wa Jalla yang menyaksikan akan kejujuran Nabi Muhammad, dan para sahabat yang membuat sebuah persaksian seperti halnya Abdullah bin Mas'ud, wa huwa sadiqu al-masduq, dan dia adalah orang yang jujur lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul benar adanya. Jadi mereka membuat sebuah kesaksian tentang yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar. Dan ini untuk menegaskan dan menguatkan bahwa kalimat-kalimat ini benar datang dari Rasul, dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad benar adanya. Nah, apa yang menjadi sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang dibenarkan oleh para sahabat? Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya tentang satu rahasia yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara, tentang sesuatu yang penting yang harus kemudian juga kita ketahui. Apa kata Rasul dalam hadis ini? "Inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, artinya semua kita, yujma dikumpulkan, khalquhu penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yawman nutfatan, sebagai nutfah. Jadi nutfah ini adalah qitratun minal mani, apa namanya, kitrah itu percikan Bapak Ibu, atau setetes mani yang kemudian dipancarkan ke dalam perut ibu kita, dan masih berbentuk cipratan tadi selama 40 hari kata Rasul. Jadi Rasul berbicara tentang penciptaan manusia, dan ini juga menjadi salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Hari di mana Rasul pada saat itu hidup, belum ada lagi USG Bapak Ibu sekalian. Belum lagi ada pengetahuan yang begitu sangat detail tentang penciptaan manusia. Tapi Rasul alaihi wasallam dengan wahyu yang Allah berikan kepadanya, Rasul berbicara tentang proses penciptaan manusia, di mana Rasul mengatakan sesungguhnya salah seorang di antara kalian, semua kita manusia ini dikumpulkan di dalam perut ibunya berbentuk nutfah selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah 40 hari berlalu, statusnya nutfah, hanya cipratan mani, lalu kemudian berubah menjadi alaqah, menjadi alaqah, sesuatu yang menempel di dinding rahim ibu selama 40 hari. Summa yakunu mudghah mithla dhalik. Kemudian setelah menjadi sesuatu yang menempel, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. Berarti sudah 40. Jadi berapa hari itu Bapak? 120 hari. Jadi Allah lewat lisan Rasulnya, bahkan di dalam Al-Quran secara spesifik juga Allah menyebutkan tentang proses penciptaan manusia. Lalu kemudian dijelaskan oleh Rasul alaihi wasallam di dalam hadisnya ini tentang proses penciptaan manusia, bahwa kita melalui berbagai macam proses di perut, di dalam rahim seorang ibu, setidaknya selama 124 hari, kita menjadi sesuatu yang kemudian tidak disebutlah begitu, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Al-Insan,
hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulunya kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, sesuatu yang tidak disebut-sebut. Ya, sebelum kemudian kita lahir ke muka bumi ini, kita ini ya bukan siapa-siapa, sesuatu yang tidak disebut-sebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Hal ata 'alal insan, tidakkah datang kepada manusia, ya, 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, sesuatu yang dulu kita ini tidak, ya bukanlah siapa-siapa. Ini untuk menegaskan bahwa kita ini ya bukan siapa-siapa, yang kemudian tidak pantas untuk menyombongkan diri kita. Apalagi di hadapan Allah, jangankan di hadapan Allah, di hadapan hamba-hamba Allah, di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Karena kita berasal dari sesuatu yang hina awalnya. Ya, keluar dari sesuatu yang hina awalnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an tentang proses penciptaan kita, tentang asal kita. Ya, agar apa? Agar kita tidak menyombongkan diri. Karena betapa banyak manusia menyombongkan diri, lupa asal mereka dari mana, lupa asal mereka seperti apa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang sangat membenci sifat kesombongan dalam diri seorang hamba. Ya, dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya mengingatkan kita kembali tentang penciptaan, ya, proses penciptaan manusia. Ya, 120 hari kita menjalani proses yang kemudian ya kita tidak mengetahui siapa diri kita pada awalnya. Nah, pada saat usia sudah 120 hari, kata Rasul, summa yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah Azza wa Jalla utus kepada segumpal daging tadi al-malak, seorang malaikat. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Fayanfukhu fihi ar-ruh. Lalu malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada mudghah, segumpal daging itu, untuk meniupkan ke dalam segumpal daging itu ruh. Ruh yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kemudian banyak orang membicarakan tentang ruh, di masa Nabi Muhammad juga orang banyak membicarakan tentang ruh, dan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka, wahai Muhammad, bertanya kepada engkau tentang masalah ruh. Katakan wahai Muhammad, ruh itu adalah urusan Allah, dan Allah memberikan sedikit ilmu kepada kita tentang ruh. Namun kita meyakini bahwa di dalam jasad kita ini ada ruh. Yakin Pak ada ruh? Apa yang membuat Bapak yakin kalau dalam tubuh kita ada ruh? Kita hidup, ya kan? Ya, karena sesuatu yang pasti ada dalam diri kita yang membuat kemudian kita hidup, adanya ruh. Ya, sekalipun kita tidak mengetahui ruh itu seperti apa, apakah ruh itu layaknya ya jasad kita ini seperti apa, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Ya, walaupun terjadi perbedaan di antara ulama tentang seperti apa ruh itu. Apakah ruh itu juga memiliki ya fisik seperti fisik jasad kita ini, memiliki tangan, memiliki kepala, memiliki kaki, ya, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita lihat ya hadis yang bercerita tentang bagaimana ruh diangkat oleh Allah Ta'ala seorang meninggal dunia, itu kan dalam hadis itu ruh itu dikafani oleh para malaikat dengan kafan yang dibawa dari surga jika dia adalah orang yang beriman, ya kan? Dipasangkan kepadanya apa? Atrah ini ya, wewangian, ya. Apakah ruh itu seperti halnya jasad kita? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, kita tidak ya, diberikan ilmu oleh Allah tentang ruh kecuali sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun ruh itu nyata ada dalam diri kita, dan Allah juga menyebutkan di dalam ya, penciptaan Nabi Adam, fa idza sawaituhu, dan tatkala aku telah membentuk jasad Adam, fayanfukhu, ya, lalu kemudian ditiupkan ke dalam jasad Adam ini apa? Ruh. Faqa'u lahu sajidin. Maka dengan itulah malaikat sujud kepada Adam. Ya, sujud para malaikat adalah sujud penghormatan, ya, pemuliaan, penghargaan, bukan penghambaan. Karena sujud penghambaan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, para malaikat diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla sujud kepada Nabi Adam atas ilmu yang lebih Allah berikan kepada Nabi Adam dibandingkan para malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, lalu ditiupkan ke dalamnya ruh, ya, sehingga kemudian dia menjadi makhluk hidup. Disinilah kemudian para ulama menyebutkan tatkala janin telah berusia 120 hari, maka dia statusnya adalah makhluk hidup, Bapak Ibu sekalian. Statusnya makhluk hidup, maka haram hukumnya untuk ya, menggugurkan janin.
ketika usia janin ini telah mencapai 120 hari, apalagi tanpa sebab. Ya, apalagi tanpa sebab. Ya. Sedangkan ada sebabnya saja terjadi perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan ya haram menggugurkan janin apapun kondisinya, meskipun misalkan ya ada sebuah ancaman terhadap ibunya, jika tidak digugurkan maka ibunya akan meninggal dunia misalkan, berdasarkan prediksi dokter misalkan. Sebagian ulama mengharamkan ya menggugurkan janin yang telah berusia 120 hari karena dia statusnya sudah makhluk hidup. Ya. Walaupun ada di antara ulama juga kemudian berpendapat jika pilihannya hanya dua, ya, menyelamatkan ibu, ya, karena kalau ibunya tidak selamat, janinnya juga tidak selamat, maka menghormati yang sudah hidup lebih utama dibandingkan dengan janin yang masih berada dalam rahim. Terjadi perbedaan di antara ulama. Bahkan hukum yang menggugurkan janin tanpa sebab, Bapak Ibu sekalian, di dalam beberapa pendapat ulama juga menyebutkan ya ketika digugurkan dengan sengaja tanpa sebab, maka itu juga termasuk di antara bentuk pembunuhan terhadap jiwa yang hidup. Walaupun kemudian diberikan diat, ya, artinya membayar denda atas apa yang dia lakukan, tidak seperti membunuh orang yang hidup sempurna, ya, dia mesti membayar diat ya, setengah dari orang hidup yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa janin yang telah berusia 120 hari statusnya adalah sebagai makhluk hidup. Dia memiliki keutamaan, dia memiliki kehormatan dan kemuliaan untuk dimuliakan oleh manusia yang sudah jelas lahir ke muka bumi ini. Lalu kemudian dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, setelah ditiupkan ke dalam ya janin tersebut ruh, wa yu'mar bi arba'i kalimatin, ya. Malaikat tadi yang telah meniupkan ruh ke dalam janin tersebut, lalu kemudian ia juga diperintahkan untuk ya menyampaikan 4 hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, wa yu'mar, ya, malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menetapkan kepada janin yang telah berusia 120 hari ini ya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan 4 perkara, ya. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id, ya, tentang 4 perkara, yaitu berkaitan dengan rizkinya, ya, kemudian ajalnya, tentang amalannya, tentang kebahagiaan dan penderitaannya, itu sudah Allah Azza wa Jalla tetapkan, Bapak Ibu sekalian. Ini berkaitan dengan masalah takdir, dan salah satu hikmah kita beriman kepada takdir itu membuat kita tenang dalam kehidupan ini, Pak. Karena kita berjalan ya tidak akan keluar dari apa yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk diri kita, terkait dengan rizki, terkait dengan ajal, terkait dengan amal, terkait dengan kebahagiaan atau ya penderitaan, sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Namun bukan berarti membuat kita berputus asa, ya. Ya, kenapa? Karena sebagian di antara orang akhirnya dengan meyakini akan takdir ini, buat apa kita lagi berusaha kalau segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Persoalannya, Bapak Ibu, kita tidak mengetahui takdir kita kecuali setelah terjadi. Karena itulah Allah Azza wa Jalla tetap perintahkan kita untuk berusaha dalam hidup ini, untuk tetap beramal dalam hidup ini. Kenapa? Karena tadi kita tidak tahu tentang takdir kita kecuali setelah terjadi takdir itu. Ya, ketika telah terjadi, maka kalimat yang paling indah untuk kita dengungkan adalah qaddarallahu ma syaa wa ma fa'al. Allah telah menetapkan segala sesuatu, dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu semuanya baik. Karena pandangan seorang mukmin atas takdir yang berlaku ke dalam dirinya, terhadap dirinya, semuanya baik. Karena semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita menyikapinya sebagai seorang hamba atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Tapi di sisi yang lain, keyakinan kita akan takdir ini membuat kita tenang, Pak. Karena tidak ada yang meleset. Ya, dalam sebuah wasiat yang disampaikan oleh Rasul kepada siapa? Ibnu Abbas, wa'lam annama asabaka lam yakul yukhti'ak. Ya, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu maka tidak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa-apa yang tidak akan datang kepadamu maka tidak akan menimpa diri kita, Pak. Ya.
Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan daun yang jatuh dari dahannya, yang jatuh dari rantingnya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tertukar dalam hidup ini, Pak. Makanya sikap yang paling baik terhadap takdir itu adalah ridho. Ridho dengan takdir Allah, mengundang keridhaan Allah. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Wa man radiya falahu ridha." Barang siapa yang ridho dengan takdir Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Ya. Dan selagi kita masih hidup, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rizkinya kepada kita. Jadi jangan pernah khawatir dengan rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan untuk kita. Selagi kita masih hidup, Bapak Ibu, maka selama itu pula Allah menjamin rizki untuk kita. Ya, buktinya di dalam rahim. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang janin dalam rahim seorang ibu? Apakah dia bisa mencari nafkah untuk makannya sehari-hari? Enggak, kecuali Allah yang mengantarkannya, Pak. Allah yang mengantarkannya. Makanan kepada janin itu lewat peralatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan di dalam rahim seorang ibu. Allah buat plasenta untuk menghubungkan antara janin dengan ibu. Dari situ ditransfer semua makanan yang dibutuhkan oleh janin. Janin tidak melakukan apa-apa, tapi Allah datangkan rizki untuknya. Janin tidak melakukan usaha apa-apa, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepadanya rizki. Ketika kemudian bayi lahir ke muka bumi ini, seorang bayi tidak bisa melakukan apa-apa, Pak. Bahkan matanya tidak terbuka, terpejam. Tapi lihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada si bayi. Apakah kemudian diputusnya plasenta bayi ini membuat bayi ini tidak bisa makan? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan makanan yang tepat untuknya dari air susu ibu. Dan lihat siapa yang mengajarkan si bayi menyusu. Di kali pertama si bayi menyusu, siapa yang mengajarkannya, Pak? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah kemudian selama ini ibu yang mengandung kemudian datang ke dokter, lalu kemudian ada kursus bagi si bayi untuk bagaimana cara menyusui yang baik? Nggak ada. Tapi lihat, tatkala bayi lahir ke dunia ini, dia kemudian menyusu kepada ibunya dengan sangat profesional, dengan begitu sangat baik. Lalu siapa yang mengajarkan si bayi menyusui kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Karenanya salah satu hikmah juga di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat kepada kita sejak kita masih janin, Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan bahwa pengawasan Allah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah itu meliputi kehidupan kita. Sejak kita masih menjadi mudghah, segumpal daging di perut ibu kita, sampai kita lahir, sampai kita hari ini, tidak ada satu detik berlalu dalam kehidupan kita kecuali Allah selalu memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita. Karenanya tidak ada yang kita harapkan dalam hidup ini penjagaan kecuali penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjaga kita, Pak. Apa yang membuat kita tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita? Lihat, Allah pelihara kita dengan baik, Allah jaga kita dengan baik. Apakah jaminan dengan adanya ibu dan ayah kemudian kita dipelihara? Enggak, kan Nabi Muhammad tanpa ayah dan ibu. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dalam surah Ad-Duha. Di saat Rasul bersedih hati, dia merasa tidak ada yang menjaga dan membelanya, Allah ingatkan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan alam yajidka yatiman fahawa, engkau ditemukan oleh Allah dalam keadaan yatim, wahai Muhammad, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Tapi apakah Nabi Muhammad terlantar, Pak? Tidak, Nabi Muhammad tidak pernah ditelantarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bukti bahwa penjagaan Allah bukan bergantung makhluk yang ada di sekitar kita. Diri kita ini terjaga dan terpelihara, Bapak Ibu, bukan karena orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat orang tua, lewat saudara-saudara kita, lewat keluarga kita, mereka menjadi sebab. Tapi hakikat yang menjaga, memelihara, melindungi diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kemudian kita kuatkan di dalam diri kita dan anak-anak kita. Tentang masalah rizki, Bapak Ibu sekalian, betapa banyak hari ini dengan musibah COVID-19 ini, kita jadi belajar banyak, Bapak Ibu sekalian. Tentang apa? Tentang nikmat dari Allah. Dan ternyata subhanallah, ada sebuah hadis yang saya berharap Bapak Ibu masih ingat. Hadis yang saya sampaikan dan sering kali kami sampaikan.
Dan banyak di antara jamaah akhirnya menyampaikan, benar ya Ustaz. Ya, apa Pak yang benar? Apa yang Ustaz sampaikan tentang sebuah hadis Rasul alaihi salatu wasallam? Jika datangnya dari Rasul, maka semuanya benar Pak, gitu kan. Apa hadisnya Pak? Ikhshaw sinu. Bukankah Rasul telah mewasiatkan kepada kita, ikhshaw sinu? Biasakan diri kalian untuk berlaku apa? Menanggung kesulitan dalam hidup ini, menanggung kesempitan dalam hidup ini. Mengapa? Fa inna ni'ama la tadum. Karena sesungguhnya nikmat-nikmat itu tidak selalu tetap dalam kehidupan kita. Ya kan, ada masa-masa di mana Allah menjadikan ya kehidupan kita sempit, nikmat itu ditahan oleh Allah. Dan betapa banyak di antara manusia hari ini merasakan ya kondisi itu di masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu sekalian. Banyak kemudian karyawan yang di PHK, banyak usaha yang kemudian akhirnya ya tutup ya. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhshaw sinu, kata Rasul. Biasakan diri kalian untuk menanggung kesulitan. Mengapa? Karena nikmat itu tidak senantiasa tetap. Tapi bukan berarti ketika nikmat itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tidak mendapatkan rezeki. Kita masih mendapatkan rezeki, namun di masa-masa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap terbaik kita adalah sabar. Sikap terbaik kita masih maksimalkan usaha terbaik kita, Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti kemudian hilang harapan, putus harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah masih memberikan kita nikmat. Kita belum sampai pada taraf seperti yang dulu dirasakan oleh para sahabat Rasul alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan oleh Abu Talhah. Apa kata Abu Talhah? Syakauna ila Rasul alaihi wasallam al-ju'. Kami datang kepada Nabi Muhammad untuk apa? Mengadukan perihal rasa lapar yang sedang kami rasakan. Sehingga apa kata Abu Talha? Wa rafa'na an butunina an hajar-hajar. Lalu kami mengangkat di hadapan Nabi Muhammad perut kami, di mana perut mereka itu sudah diisi batu, Bapak, untuk mengajar rasa lapar. Biasanya kalau kita lapar, kita akan pegang perut, Pak, untuk menahan rasa lapar. Para sahabat karena saking laparnya mereka sudah meletakkan batu di perut mereka, mengganjal perut mereka dengan batu, menahan rasa lapar, Bapak Ibu saudara. Ya, sampai sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala menguji para sahabat dengan musim paceklik yang luar biasa. Dan ternyata kata Abu Talha, wa rafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hajraini. Kalau para sahabat masih satu batu, ternyata Rasul sudah meletakkan dua batu di perutnya. Artinya Rasul lebih lapar dibandingkan dengan mereka. Rasul pernah mengalami masa-masa seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Bahkan apa kata Bunda Aisyah dalam sebuah hadisnya, inna kunna alu Muhammad. Sesungguhnya kami, ya keluarga Nabi Muhammad, namkusu syahran, pernah 1 bulan, bahkan dalam satu riwayat disebutkan pernah 2 bulan, tidak menyalakan api di dapur rumah kami. Kenapa? Karena tidak ada makanan yang bisa dimasak di rumah Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dan itu terjadi berapa lama, Pak? 1 atau 2 bulan. Lalu apa yang menjadi konsumsi Rasul dan para keluarganya? Al-aswadan. Apa itu al-aswadan? At-tamar wal ma', kurma dan air putih saja yang menjadi konsumsi Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya, lihat, Rasul pernah mengalami suasana. Dan alhamdulillah, kalau kita mau melihat sesulit apapun kita saat ini, kondisi kita insya Allah tidak sampai seperti itu parahnya, Bapak Ibu. Tapi lihat bagaimana Rasul, keluarganya, para sahabat melewati itu semua dengan sangat baik. Sangat baik, Bapak Ibu. Karena yang ada dalam diri mereka mensyukuri sekecil apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi selagi kita masih diberikan oleh Allah kehidupan, maka selama itu kita masih tetap akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah ditetapkan. Jangan pernah khawatir dengan rizki kita, anak-anak kita. Ya kan, di saat orang hari ini mengkhawatirkan apa yang akan dia tinggalkan untuk anak istrinya setelah dia meninggal dunia. Ya, dulu pernah kami kisahkan bagaimana seorang khalifah yang bernama Umar Ibnu Abdul Aziz, ya, rahimahullah. Tatkala ia meninggal dunia, dia tidak meninggalkan apa-apa, Bapak, kecuali hanya mewasiatkan dan menitipkan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ia khawatirkan karena dia yakin dengan firman Allah, anak-anakku ini kalau sepeninggalku mereka menjadi anak-anak yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, maka Allah yang cukupkan rezeki mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi kita seringkali ya meragukan akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat akhirnya orang menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan ya uang dan lain sebagainya. Khawatir dia meninggal dunia tidak meninggalkan apa-apa untuk anak keturunannya. Padahal yang menjamin rizkinya, menjamin rizki anak-anaknya, istrinya adalah Allah Azza wa Jalla.
Dan jangan pernah khawatir, karena kita sudah ditetapkan, sudah kemudian dijatahkan oleh Allah Azza wa Jalla rezeki kita, Bapak Ustaz. Ini buktinya, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amali wa syaqiyun am sa'id. Sudah Allah tetapkan semuanya itu, ya ajal kita, ya kan? Fa idza jaa ajaluhum ya la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ajal, enggak bisa kita majukan, kita mundurkan, enggak bisa. Ya amal juga, ya Allah sudah mengetahui, Pak. Ya Allah sudah mengetahui ini amalan hamba ini seperti apa, gitu kan? Ya. Dan Bapak Ibu sekalian juga syaqi am sa'id. Apakah kita bahagia ataukah kita menderita, Allah juga sudah mengetahui. Tapi yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan modal bagi kita untuk ya, menjemput kebahagiaan. Dan tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali di saat kita taat kepada Allah Subhanahu. Jangan pernah mencari kebahagiaan di luar dari ketaatan. Karena kalau kita mencari kebahagiaan di luar ketaatan kepada Allah, maka kebahagiaan itu hanya semu. Hari ini betapa banyak orang berani membelanjakan harta berjuta, berpuluh juta, beratus juta, bermiliar bahkan untuk membeli sesuatu yang katanya akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup. Ketika kebahagiaan digantungkan kepada materi, maka kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan itu di situ, Pak. Betapa banyak orang hari ini dengan harta yang banyak tapi mereka tidak bahagia. Itu banyak kami temukan, Bapak Ibu saudara. Karena kebahagiaan itu ternyata datang dari sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari materi, bukan dari fisik, ya kan? Karena hari ini juga banyak orang berlatih setiap saat, berolahraga setiap hari, ya, karena ingin memiliki tubuh yang proporsional. Tapi betapa banyak orang dengan tubuh yang proporsional enggak bahagia. Ada orang yang kemudian berpikir, kalau saya menempuh perjalanan ke tempat ini, ya, karena ada yang melakukan perjalanan berkilometer, berpuluh kilometer, beratus kilometer, bahkan beribu kilometer, mendatangi tempat yang katanya tempat itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Tidak. Kebahagiaan itu justru Allah tetapkan ya, pada saat kita taat kepada-Nya. Karenanya orang yang selalu taat kepada Allah, dia akan merasakan bahagia dalam hidupnya, Pak. Walaupun secara materi dia ya, sedikit, tapi kebahagiaan itu ada di dalam hatinya. Walaupun dia secara fisik misalkan menanggung penderitaan yang luar biasa, seperti halnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia pernah dipenjara, Pak. Imam Ibnu Taimiyah ini pernah dipenjara. Banyak di antara ulama-ulama yang pernah dipenjara. Jadi penjara itu bukan hanya tempat ya, para pelaku kriminal, banyak di antara ulama yang dipenjara. Imam Ahmad dipenjara, Imam Ibnu Taimiyah dipenjara, banyak di antara ulama dipenjara oleh penguasa zalim. Ya, baik di zaman dulu pun zaman sekarang banyak. Ya, kami menemukan di Mesir dulu pada masa ya, almarhum Husni Mubarak, banyak di antara ulama-ulama yang dipenjara, masya Allah. Ya, dosen kami hari ini dia masih menyampaikan kuliah, minggu depan sudah terdengar kabar bahwa beliau sudah masuk di penjara. Masya Allah. Ya, khatib yang khutbah ya, kalau sudah menyinggung tentang pemerintahan, turun dari mimbar itu langsung dibawa masuk ke dalam mobil ya, polisi, dibawa penjara. Banyak di antara ulama di penjara. Ya, tapi apakah kemudian mereka di penjara lalu mereka bersedih hati? Tidak. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah di saat dia di penjara? Mada yasna a'dai. Ya. Apapun yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadap diriku, aku tidak peduli. Kenapa? Karena kebahagiaan itu ada di hatiku, kata dia. Kalau mereka mengusirku dari tanah kelahiranku ini, maka pengusiranku adalah rihlah, tamasya, rekreasi, kata dia. Jadi kalau dia diusir, ya, dibuang dari tanah kelahirannya, Pak, bagi dia pengusiran terhadap dirinya adalah rihlah, tamasya, rekreasi. Wasili khulwa, dan penjaraku ini bagi diriku adalah khulwa, tempat aku berdua-duaan dengan Allah. Wa qatli syahada, dan sekalipun aku padanya dibunuh, maka pembunuhan atas diriku adalah syahid yang selama ini aku dambakan. Masya Allah. Begitulah hakikat kebahagiaan. Kebahagiaan itu yang akan kita dapatkan di saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita raih kebahagiaan dalam hidup ini dengan apa? Dengan ketaatan, dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh, ya. Dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, itu kebahagiaan hakiki. Adapun kemudian kita dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat yang berlebih berupa harta yang berlebih, itu bagian juga yang akan menopang kebahagiaan kita. Tapi sesungguhnya apa? Di dalam sebuah kalimat alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna apa?
amal soleh kita. Jadi fasilitas yang Allah berikan berupa harta, berupa materi, itu hanya untuk menyempurnakan amal-amal soleh kita. Ya, karena dengan materi yang berlebih kita bisa membangun masjid yang begitu sangat nyaman, sehingga kita enak beribadah. Dengan materi yang Allah berikan kepada kita berupa harta, kita dimudahkan untuk berzakat, kita dimudahkan untuk bersedekah, kita dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji, kita dimudahkan untuk membantu orang lain. Jadi sesungguhnya fasilitas dunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita untuk yang semakin menyempurnakan ya ketaatan kita kepada Allah. Karenanya kita ingin meraih ya sa'id, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.